Halo, jumpa lagi semuanya. Nggak kerasa udah weekend lagi. Dan hari ini gue mau bikin konten tentang kopi. Tepatnya tentang cara bikin kopi dengan gaya-gaya sok-sokan profesional. Gaya-gaya barista gitu. Yang pasti bukan gue yang bikin. Karena kemarin tuh gue sempet coba bikin kopi gaya-gaya biasa aja masih fail sih. Makanya sekarang gue undang temen gue untuk collab. Dia udah biasa bikin kopi dengan gaya seperti itu. Dibilang profesional nggak mau, dibilang barista nggak juga katanya. Tapi by the way, dia bisa bikin gaya seperti itu dan gue mau belajar banyak dari dia hari ini. Hopefully, prosesnya fun, you can enjoy it, and let's check it out. Oke guys, kerennya alat-alatnya. Bikin kopi, gaya profesional, dan bukan gue. Temen gue Ricky yang akan bikin. So, gue di sini cuma berdiri dari jarak-jarak tertentu, ngelihat cara dia bikin, supaya nggak messed up kayak last time gue bikin sendiri. Oke? Disclaimer dulu nih ya, gue bukan profesional barista. Jadi Sebelum dikomplain ya, ada disclaimer loh. Jadi intinya mau share aja kopi yang biasa gue bikin di rumah gitu. Oke. Nah ini namanya kopinya namanya V60. Kita pakai Hario. V60 itu orang mungkin banyak bilang kopi filter. Nah beda secara general beda kopi filter sama kopi biasa apa sih? Kalau kopi biasa kan espresso tuh pakai mesin, atau ada juga yang tubruk. Ya kan? Gue pernah pakai mesin aja gagal bro. Nah kalau ini kopi filter tuh jadi dia pakai kertas ini buat memfilter. Setahu gue yang difilter tuh adalah minyak dari si kopi. Oke. Gitu. Kopi ada minyaknya. Ada minyaknya. Nah begitu difilter minyaknya yang keluar tuh jadi note atau rasa dari si biji kopi itu lebih keluar. Ngakunya nggak profesional guys. Tapi bisa jelasin guys. Ini kan baca-baca. Oh baca-baca oke. Jadi itu lebih keluar. Nah, gue sendiri demen kopi begini. Kenapa? Karena ini view gue, ini personal opinion ya, personal opinion gue. Jadi kayak lo minum wine gitu. Jadi wine itu kan dari negara mana beda-beda atau dari produsen mana beda-beda. Nah kalau ini jadi lu beans kopi apa rasanya tuh bisa beda-beda. Nah ini gue bawa 2 beans supaya nanti kita bisa rasain beda notes-nya dari masing-masing beans ini. Oh, oke. Yang pertama ya ini tekonya yang gooseneck bilangnya ya. Oke. Sebenarnya sih pakai teko biasa bisa, bukan nggak bisa. Cuma kalau pakai ini buat ya buat beginner lah ya kayak gue tuh jauh lebih gampang. Karena nanti itu ada patternnya buat kita pouringnya gitu. Ini apa ya? Gue lupa orang bilangnya apa, decanter atau apa gitu, gue lupa. Ya intinya ini tekonya lah. Ini yang kita pakai Hario. Nah ini juga Hario. Ini Hario itu apa? Merek atau? Merek. Oh merek. Hario, Okay. merek. Ini ya ini yang buat naruh filternya. Yang tadi. Paper filternya. Ini ada ukuran-ukurannya. Ini timbangan. Disaranin sih kalau mau lebih ringkes timbangannya yang ada timernya. Karena nanti pouringnya tuh di timer juga 2,5 menit sampai 3 menit. Nah ini paper filter yang tadi gue bilang buat memfilter minyaknya dari kopi. Ini sih ada ukuran-ukurannya sebenarnya. Ya ini beans kopinya. Ya ini Dan ini terakhir. Ini Ricky yang bawa semua. Ini produk lokal dari rumah kita sendiri. Oke, jadi gue sekarang coba rebus airnya dulu ya. Oke. Kalau cuma tuang air, nyalain kompor listrik, kapan dia jagoannya lah kalau gituan doang. Kopi kebesaran udah dipakai lagi. Tadi bukan nggak mau pakai, lupa.
Jadi sekarang mulai lagi dengan kopi kebesaran ya. Jadi kopi filter ini tuh ada rasionya. Nah ini kita pakai sebenarnya buat beansnya. Sebenarnya sih kalau mau bener-bener ideal itu beansnya belum di grinder. Jadi masih beans. Begitu kita mau minum, baru kita grinder. Harusnya itu lebih maksimal. Okay. Nah sekarang kita pakai rasionya 1:15. Okay. 1:15 tuh maksudnya gini, 1 gram kopi itu sama dengan 15 gram air. Okay. Nah jadi kita kalau pakai tapi rasio ini bisa berubah-ubah dalam arti kita mesti terasa sendiri. Tapi range-nya itu antara 1:14 sampai 1:16. Jadi masing-masing beans punya karakteristik sendiri. Itu yang kita apa namanya? Terjemahin 1 banding berapanya tergantung beansnya juga. Ya, tapi in average sih ada standarnya lah. Okay. Roughly ya 1:15 itu harusnya lah. Nah ini kita mau pakai 15 gram. Airnya nanti 225 gram. Okay. Air yang kita pouring. Ya. Jadi kita akan pakai 15 gram kopi, beans atau bubuk kopi. Airnya nanti 225. Oke. Yang kita akan pouring. Kita coba timbang dulu deh ya. Ya 15,4 oke lah. Nah airnya tadi udah boiling. Idealnya sih airnya tuh 95 derajat. Oke. Cuman kan kita juga nggak punya apa tuh namanya termometernya. Jadi intinya dari dia boiling itu kan 100 derajat. Ya diminnya 30 detik, 40 detik, kurang lebih itu 95. Sampai 95. Kurang lebih kira-kira aja. Sekarang ini udah ada. Filternya udah ready semua. Nah yang pertama kita mesti lakukan adalah kita mesti rinse papernya, cuci papernya. Ya pakai air panas ini. Nah kenapa kita mesti cuci? Supaya menghilangkan papery taste-nya. Kalau nggak rasa kertas. Iya. Jadi kita hilangin. Sekalian nih buat angetin. Oke kalau udah kita masukin beansnya. Kita ratain sedikit. Nah pouring, kalau teknik pouring nih, Bung Glenn, ada macam-macam. Ada berbagai teknik deh. Ada yang dari Jepang segala macam. Tapi intinya prinsipnya adalah pouring pertama itu untuk blooming. Blooming itu untuk mengeluarkan aroma dan flavornya semuanya. Gitu. Nah, rasionya pouring pertama tuh kira-kira 2 kali dari gramnya. Jadi kita tadi pakai 15 gram. 15 gram tadi kan? Ya, jadi 2 kita kali pouring 30 kurang 30 mili. 30 gram air. 30 gram air, Ya, oke. 30 gram air. Total pouring tuh harusnya sekitar 2,5 menit sampai 3 menit. Oke, kita mulai ya. Lama ya. Cepet dong. Kalau 3 menit. Pouringnya itu dari dalam melingkar keluar. Ups, kelebihan dikit nih. Kita diamin dulu sampai kurang lebih 30 detik. Ini udah 30 detik lebih. Kita coba pouring lagi sampai di 225 gram. Yang penting tuh kita pouringnya create patternnya tuh sama debit air yang keluar tuh stabil atau konstan. Ini sampai 225 ya. Sampai 225. Kalau memang udah penuh ya kita stop dulu. Kita
pada saat pouring gini juga ada banyak teknik nih sebenarnya. Kalau kita lihat di YouTube, di Google, ada yang mesti di setir lawan arah jam. Pakai sendok lagi. Ya, tapi tujuannya adalah karena kalau dia pouring yang benar, begitu selesai itu beansnya flat bed kita bilangnya, jadi rata. Oke. Dia nggak bikin spiral. Nggak spiral. Oke. Sekarang kita tinggal tunggu sampai 2,5 menit. Begitu 2,5 menit kita angkat. Jadi 2,5 menit. Udah hampir dong ya? Ya. Nah, 2,5 menit. Kalau seandainya kita nggak punya timbangan yang ada timernya, pakai handphone aja. Oke, ini udah 2,5 menit. Kita tinggal angkat. Kita aduk sedikit supaya semuanya rata. Ready to drink deh. Nah, kita ambil cupnya. Flatbed. Pernah tahu flatbed? Bukan tempat tidur. Flatbed maksudnya kalau di sini adalah Om Regi yang jelasin. Bukan first class ya. Bukan first class. Ini bukan terbang di first class. Oke? Ya, ini salah satu indikator lah ya, bisa dibilang pouring kita itu oke apa enggak. Pada saat kita selesai pouring, bubuk kopinya tuh flat. Kelihatan flat begini ya. Enggak, jadi ada kadang yang bentuknya kayak spiral gitu, jadi tengah-tengahnya bolong. Nah, itu berarti dia nggak merata. Nah, Jadi sekarang itu ini harus ternyata ya. ya, karena kalau dia nggak merata kan berarti nggak semuanya terekstrak biji kopinya atau bubuk kopinya. Silakan coba. Ini yang disebut V60. P60. V60 filter. Ini rasanya apa ya? Fruity ya? Ya, Bener harusnya ya? ada fruity-nya. Ada fruity-nya ya. bener ya? Ada fruity-nya. And this is good. Enak banget nih. Prosesnya panjang. Tadi Ricky udah bikinin. Kalau aku bikin sih prosesnya pendek, pakai mesin aja. Itu pun gagal. Itu pun gagal. Tapi ilmu baru, nanti biar mami beliin alatnya buat aku lah. Kalau tadi yang pertama kita bikin V60 yang rasanya panas, yang suka panas. Yang sesi kedua ini dengan biji yang berbeda, kita mau bikin yang pakai es, yang ice. Jadi yang dingin. Kalau lagi siang-siang panas-panas, kalau Ricky bilang enak kalau yang pakai es. Kita coba yuk yang kedua. Oke, jadi yang pertama kita prosesnya sama, kita rinse dulu filter papernya. Tapi karena kita nanti esnya mau dimasukin di sini, jadi kita rinse di luar aja. Esnya kita masukin 125 gram. Seratus 130 ya, oke lah. Lewat lah dikit. Kelewat dikit. Kita akan pakai rasio. Jadi rasionya kita kecilin supaya nggak terlalu air gitu. Maksudnya nggak terlalu apa ya? Karena kan es ini kan nanti akan cair kan. Betul. Jadi supaya nggak terlalu cemplang gitu rasanya. Jadi taste-nya nggak kehilang ya. Ya, kita kalau gua akan coba di 1:13. Kalau kita pakai 24 gram berarti airnya tuh kurang lebih 312 gram. airnya. Ya, kopinya 24 gram. 15, 23. Oke. Kita pakai 24 gram, jadi kurang lebih bloomingnya 50 gram. 50 gram, oke. Blooming Kali awal. 2 ya? Iya, kali 2. Ini dari dalam keluar masukin Semua. Oke. Kita tunggu. Ups, timernya lupa.
Menurut gua ya kopi enak yang kita bisa nikmatin di rumah dan toolsnya tuh nggak ada yang mahal. Barang mahal itu ya. Maksudnya masih affordable semua. Comparing kita mesti beli mesin kopi, mau espresso gitu. Normally sih yang selama ini gua selalu minum kan biasanya kalau nggak kopi tubruk, kopi hitam, cappuccino gitu ya orang-orang ya. Iya. Rata-rata ya. V60 biasanya gue ngeliatnya sih adanya di coffee shop gitu. Emang jadi pertanyaan buat gue apa sih enaknya? Tadi gue nyobain yang panas enak, Ya. karena gue cobain yang dingin. Oke, lebih suka mana? Lebih suka ini, Oh, lebih suka ini. lebih suka ini. Note-nya beda nggak sama Beda. sama yang tadi? Ini fruity-nya gue cari agak kurang, bener nggak? Fruity-nya yang ini lebih kurang. Balik ke omongan tadi, kalau boleh lihat ke sini, ini yang sekali lagi disebut flatbed tadi. Bukan first class di pesawat loh, kayak Captain Bear suka terbangin pesawat. Business class atau first class, flatbed bukan, tapi ini menunjukkan sekali lagi kalau ini pouringnya dan adukannya Ya, udah bener lah kira-kira gitu, harus gini, nggak boleh ada yang kayak di tengahnya spiral atau center dia agak lebih dalam, tapi flat lah kira-kira gitu. Dan hari ini ya jadi pelajaran tambahan baru sih, pertama kali tahu. Dan sekali lagi, thanks Eki, Sip. kopinya. Enjoy the coffee. Enjoy guys.